Halo semuanya, perkenalkan nama saya Amanda Gita Officer Putri dengan NIM 0701 1282 429148. Saya akan menjelaskan tentang rancangan masa depan saya guna memenuhi tugas mata kuliah Sistem Hukum Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Roman Syafebri SIP MSI. Rencana karir saya setelah saya lulus dari jurusan Administrasi Publik adalah menjadi seorang ASN di instansi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Sesmenko Polhukam, Biro Protokol dan Pengamanan Pimpinan. Adapun syarat untuk menggapai karir tersebut terbagi menjadi dua, yaitu syarat umum CPNS dan persyaratan administrasi. Syarat umum PNS yaitu minimal usia 18 tahun dan maksimal 35 tahun saat melamar untuk menjadi PNS. Tidak pernah dipidana dengan hukuman penjara 2 tahun atau lebih. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS, P3K, TNI, Polri atau pegawai swasta, tidak sedang menjabat sebagai PNS, P3K, TNI atau Polri, tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik, memiliki pendidikan yang sesuai dengan persyaratan jabatan dan sertifikasi keahlian yang berlaku jika diperlukan. Kemudian juga sehat jasmani dan rohani sesuai dengan jabatan yang dilamar. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara Indonesia atau lebih luar negeri sesuai dengan kebutuhan instansi, disesuaikan dengan kebutuhan jabatan yang ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian atau PPK, dan persyaratan administrasi yang dapat diakses pada web SSC-ASN BKN. Analisis SWOT diri saya, strength atau kekuatan, saya merupakan pribadi yang disiplin, bertanggung jawab, dan mampu bekerja sama dengan tim maupun bekerja secara mandiri. Selain itu, saya memiliki kemampuan komunikasi yang cukup baik. Kemudian, saya juga tertarik dan cukup pandai menggunakan Microsoft Word dan tools desain sederhana lainnya seperti Canva. Kemudian weakness atau kelemahan atau kekurangan saya. Salah satu kelemahan yang saya miliki adalah saya seringkali kesulitan dalam beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Selain itu, saya juga seringkali kesulitan dalam mengatur waktu ketika mendapat beberapa tugas secara bersamaan. Saya seringkali overthinking dan tergesa-gesa dalam pengerjaan tugas, sehingga terkadang membuat saya kelelahan dan kurang efektif dalam pekerjaan. 3. Opportunity atau peluang atau kesempatan. Di era yang serba digital ini dan perkembangan teknologi yang semakin pesat, saya terus berupaya mencari peluang untuk mengembangkan potensi diri. Banyaknya peluang pengembangan diri yang dapat saya ikuti, seperti pelatihan kerja, kursus, magang, dan lainnya yang dapat meningkatkan kompetensi saya. Selain itu, peran serta dukungan dari keluarga dan lingkungan sekitar juga menjadi motivasi besar bagi saya. 4. Threat, tantangan atau ancaman. Saya menyadari bahwa persaingan di dunia kerja semakin ketat, terutama dengan adanya tuntutan pengalaman dan keterampilan yang terus meningkat. Perkembangan IT juga menjadi tantangan tersendiri bagi saya, karena saya harus terus belajar agar tidak tertinggal dengan perkembangan. Selain itu, karena saya ingin menjadi seorang ASN, tantangan tersendiri bagi saya untuk menjaga etika dan menjunjung tinggi moral, serta menjaga kepercayaan kepada publik. Tahapan atau target. Yang pertama, jangka pendek. Target jangka pendek saya adalah dimulai dengan memfokuskan terhadap diri sendiri, fokus terhadap kekurangan dan membenah diri menjadi lebih baik sembari mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, jangka menengah. Saya memiliki target untuk bisa menggapai beasiswa selama menempuh perkuliahan. Selain itu, saya ingin belajar meningkatkan soft skill dan hard skill saya dengan mulai mengikuti program magang, pelatihan kerja, volunteer, dan organisasi di dalam maupun di luar kampus. Untuk jangka panjang, target jangka panjang saya adalah dengan berusaha semaksimal mungkin mempertahankan IPK 4,0 di setiap semester hingga lulus dan mendapatkan predikat cum laude. Selain itu, saya ingin berusaha memantaskan diri dan mencari tahu tentang program beasiswa S2 di dalam maupun di luar negeri, seperti Lembaga Pengelolaan Dana Pendidikan LPDP. Rancangan lain jangka panjang saya adalah dengan mempelajari soal-soal CPNS dan mengikuti berbagai tryout atau TO. Alternatif plan jika saya tidak menjadi seorang ASN.
Plan A, saya ingin melanjutkan pendidikan saya dengan mengambil perkuliahan dengan jurusan Magister Politik dan Pemerintahan. Langkah ini saya ambil sebagai komitmen pribadi untuk mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam terhadap dinamika politik serta tata kelola pemerintahan yang efektif dan berkeadilan. Untuk Plan B, selain menjadi seorang ASN, saya juga tertarik berkecimpung menjadi pegawai BUMN. Planning ini tentunya saya ambil dengan memperhitungkan kualitas diri dan perkembangan zaman nantinya. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan maupun kesalahan kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih atas perhatiannya. See you next time.